Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Nggak ada yang jawab? 11.05. Oke. Kita mulai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajarannya. Yang kita mau bahas untuk hari ini adalah prepare buat ulangan harian pertama. Materi kalian kemarin kita sudah sampai di dimensi 3. Di dimensi 3 yang kita mau bahas itu terkait dengan kubus dan balok. Nah, sekarang kita share untuk prepare ulangan hariannya. Saya punya soalnya tipenya seperti ini. Ini ulangan harian 1, tipe B untuk tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya kalau ulangan saya tatap muka itu bentuk ulangannya seperti ini dan close book. Gitu. Jadi kamu nggak perlu kaget dengan hal-hal yang seperti ini nanti kalau ketemu sama saya. Nah, karena dia online, jadi kamu bisa open information apapun. Jadi bisa buka Google dan sebagainya, tanya temen, nggak masalah. Karena saya nggak lihat gitu. Jadi kalian harus bisa mikir gimana caranya dapat nilai sebaik-baiknya. Karena ini kesempatan kalian buat dapat nilai dengan cara yang lebih mudah gitu. Dan maksimalin aja. Dan yang kalian harus ingat nanti untuk kamu cari kerja, kemudian apa namanya, kamu cari kerja dan yang lainnya itu nanti menggunakan nilai matematika ya. Jadi kamu harus maksimalin di nilai matematikanya. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 yang saya punya adalah ini. Saya punya nomor satunya. Ya, HPDU55, kamu raise hand. Apa yang terjadi? Boleh dituliskan di chat, biar nggak bingung gitu. Oke ya, ini soal saya dulu. Diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai rusuk dengan panjang 2 akar 2 cm. Tentukan panjang sisi EG dan panjang sisi CG. Yang kamu harus pertama kali lakukan adalah gambar kubusnya itu bentuknya seperti apa dulu. Kubus yang dia mau adalah ABCD EFGH. Jadi kamu harus bikin penanda titik sudutnya sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Bikinnya harus sama seperti ini. Ini ala-ala bentuk normal penulisannya intinya gitu. Dan yang dipakai banyak guru dan sebagainya menggunakan urutan yang penulisan seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H gitu maksudnya. Penulisannya harus sama. Biar tidak ada makna berbeda gitu dengan yang lain. Oke, nah sekarang ini agak lumayan hati-hati sama tombol HP-nya ya. Kan tombolnya kecil-kecil, jadi tangan kamu kan gede-gede. Kemungkinan salah pencet dan sebagainya itu sangat besar. Jadi kamu stay buat megang HP-nya lebih hati-hati. Walaupun saya bisa ngapus sendiri nggak masalah sebenarnya. Oke, kita mulai. Nah, sekarang EG. EG itu siapa? Mikirnya gitu. Oh, EG itu adalah ini garisnya. Oke ya. Oh, EG itu siapa? Harus mikir lagi. Oh, dia adalah diagonal sisi. Oh, diagonal sisi rumusnya apa? Mikirnya gitu. Oh, diagonal sisi itu rumusnya adalah A akar 2.
A itu siapa? Rusuk. Oke ya, yang baru gabung. A itu adalah rusuk. Rusuk dari Bisa kubus. polisi. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa perhatikan lagi, kamu juga punya pertanyaannya yaitu CG. CG itu siapa? Oh, saya maunya bukan CG ya itu. Harusnya itu adalah CE. CE. CE itu ini, kamu bisa lihat. CE adalah ini. Oh, CE itu siapa? Itu adalah diagonal ruang. Rumusnya itu adalah A akar 3. Oke ya, A-nya sama rusuknya. Nah, rusuknya kamu itu adalah 2 akar 2 cm. Nah, sekarang kita mau cari. Yang pertama adalah EG. EG, saya punya EG-nya. Itu kan adalah si A akar 2 ya. A kamu adalah 2 akar 2. Tegar, suaranya masuk ya. Nah, sekarang 2 akar 2 dikali, itu A-nya, dikali akar 2. Jadi, karena A-nya 2 akar 2, jadi A-nya diganti 2 akar 2. Akar 2-nya sendiri yang ini, itu adalah rumusnya ini. Nah, sekarang kamu kalikan. Kurung itu artinya kali. Yang kamu harus perhatikan lagi, akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Jadi kalau akar dikalikan dalam akarnya itu sama angkanya, itu adalah angkanya itu sendiri. Nah, sekarang akar 2 dikali akar 2 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Oh, jadi ini adalah 4 cm. Kemudian kamu punya CE. CE kamu adalah diagonal ruang. Rumusnya adalah A akar 3. A kamu 2 akar 2 dikali akar 3. 2 akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Karena kalau dalam akar, itu cuma bisa dikalikan sama yang di dalam akar. Sedangkan yang di luar akar cuma bisa dikalikan sama yang di luar akar. Nomor 1 selesai. Jadi seperti itu nomor 1. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa lihat lagi, nomor 2-nya. Nomor 1 sudah selesai ya. Nomor 2-nya, saya punya ini. Ini biasanya kalau saya zoom itu cuma paling lama itu 30 menit. Jadi kamu nggak perlu khawatir, saya nggak bakal berjam-jam. Jadi kamu tinggal siapin kuota kira-kira kalau 30 menit sampai maksimalnya 30 menit itu kuotanya habisnya berapa. Gitu. Nah, sekarang nomor 2. Kalau ada kubus KLMN PGRS mempunyai panjang rusuk berapa senti? Saya mintanya 4 senti. Tentukan jarak sisi titik S ke garis PM. Nah, sekarang kamu gambar. Pertanyaannya kamu harus gambar dulu ya sebelum mengerjakan. Gambarnya adalah ini. Saya punya kubus lagi, tetapi sekarang titik sudutnya dalam bentuk KLMN PGRS. Nah, sekarang rusuknya adalah 4. Tentukan jarak titik S ke garis PM. S kamu adalah ini. PM, PM ya, kita hubungkan garis PM. Oh, PM itu adalah ini. Saya punya PM, ini adalah ini. Ini PM-nya. Sedangkan nanti kalau kamu bisa bikin segitiga, ada garis baru lagi yang melalui si S, kemudian kamu hubungkan dengan titik M. Ini ada garis yang nggak ada ya sebenarnya ya. Tapi kita harus bikin ini supaya muncul yang namanya segitiga. Jadi kalau mengerjakan soal seperti ini, munculkan segitiga. Yang kamu cari itu adalah jarak titik S ke garis PM. Oh, berarti kamu bikin suatu garis
yang melalui F tegak lurus dengan PM. Oh, jadi segitiganya seperti ini. Kalau dikeluarkan, kamu punya segitiganya, itu adalah seperti ini. Si SM sama PS itu siku-siku ya. Kamu bisa lihat ini siku-siku. Kalau kamu bikin ada garis lagi di sini, kan jadinya persegi panjang ya, gitu. Jadi kalau diambil separuh aja, tetap siku-sikunya di S. Jadi kamu harus nalar geometrinya itu harus oke dulu. Biasanya kalau orang teknik itu nalarnya lumayan bagus ya. Nah, sekarang dari sini yang kita pengen coba lihat itu adalah saya mau keluarkan segitiganya biar kamu bisa lihat siku-sikunya di bagian mana gitu. Saya keluarkan segitiganya. Oke. Ini siku-sikunya di bagian sini. Kemudian ini adalah S, ini adalah P, ini adalah M. Nah, sekarang yang kita mau cari adalah jarak S ke PM. Oh, kita bikin suatu garis yang melalui S tegak lurus dengan PM. Oke ya, ini harus tegak lurus. Walaupun gambar saya nggak kelihatan tegak lurus ya. Oke, kita ulang gambar supaya tegak lurus. No. Oke, ini tegak lurus. Kita mau nyari ini, yaitu si garis merahnya ini. Saya kasih nama X. Nah, sebelumnya kamu harus cari dulu si panjang SM, panjang PS, dan panjang PM. Tadi kamu sudah belajar tentang yang namanya diagonal sisi dan diagonal ruang. SM itu adalah diagonal sisi, karena dia diagonal yang berada di sisi si kubus. Jadi kita bilangnya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian si PM itu adalah diagonal ruang, karena dia menembus ruang di dalam kubus. Kan tadi kamu sudah punya yang namanya rumus dari diagonal sisi atau diagonal bidang. Rumusnya adalah A akar 2. Kalau sisinya rusuknya adalah 4, jadi SM panjangnya adalah 4 akar 2. Sedangkan si PM itu karena dia diagonal ruang, berarti dia adalah A akar 3 atau 4 akar 3. Gitu. Sedangkan PS itu panjangnya seperti sisi kubus yang lain. Karena kubus punya rusuknya adalah 4, jadi kan karena kubus sisinya semuanya sama panjang, berarti PS juga sama panjang dengan sisi yang lain pada kubus tersebut yang diketahui adalah 4 cm. Oh, berarti PS juga adalah 4 cm. Nah, sekarang untuk mencari X, yang kamu gunakan adalah sisi siku-sikunya, ya, sisi siku-sikunya kamu kalikan, ya. Siku-siku kamu adalah PS dan SM. Oke, yang dikalikan adalah PS dan SM karena siku-siku dibagi dengan sisi miring. Sisi siku-sikunya dikalikan, kemudian dibagi dengan sisi miring. PS kamu itu adalah 4, SM kamu itu adalah 4 akar 2. Dibagi dengan PM, PM kamu adalah 4 akar 3. Oh, jadi yang kamu punya itu adalah 4-nya bisa disederhanakan. Oh, ini jadinya berapa? 4 akar 2 per akar 3. Yang kamu bisa lihat, yang namanya jawaban untuk bentuk akar seperti ini namanya belum sederhana. Kenapa? Karena masih ada akar di bagian bawah. Supaya akarnya hilang, diapakan? Dirasionalkan. Dulu kelas 10 kalian sudah pernah belajar tentang yang namanya merasionalkan bentuk akar. Yaitu dengan dikalikan oleh dirinya sendiri. Ingat ya, yang bagian bawah aja yang nggak boleh ada akarnya. Kalau atas nggak masalah. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa lihat, perkalian pecahan, berarti kan atas kali atas, bawah kali bawah ya. Nah, sekarang dari sini diperoleh apa? Atasnya 4 akar, 2 kali 3 adalah 6. Dibagi dengan akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Kira-kira bisa disederhanakan lagi nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kamu nyederhanain bentuk 6 dan 3 itu tidak boleh.
Karena 6-nya dalam akar, 3-nya tidak dalam akar. Jadi tidak boleh dicoret. 3 itu bisanya disederhanakan dengan yang di luar akar. Kebetulan 4-nya ini tidak bisa disederhanakan dengan 3. Jadi ini sudah merupakan bagian yang paling sederhana. Jadi kamu sudah ketemu jawabannya. Gitu. Nah sekarang nomor 2 sudah selesai. Nomor 3. Kalau kurang jelas bisa tanya ya. Kemudian yang nomor 3 adalah ini. Saya punya kubus KLMN PQRS lagi. Oke, saya mau copy lagi si kubusnya yang bagian atas. Saya taruh di bagian bawah supaya saya tidak perlu bikin kubus baru. Nah, sekarang KLMN PQRS. K L M N P Q R S. Zaki, kenapa? Raise hand. Any trouble? Ada masalah? Itu ya. Rusuknya adalah 10. Kamu disuruh nyari jarak titik S ke garis KM. S ke garis KM. KM kamu. Ya. Kita membuat sesuatu yang sesuai dengan soal dulu. Oh, garisnya garis KM, bikin garisnya. Jangan kalau ada itu kamu nggak ngerjainnya tanpa gambar malah kelihatan aneh. Jadi kalau ada gambar, kamu gambar. Jangan malah gambarnya nggak ada. Matematika di awal nggak bisa ya. Kalau di awal bisa. Kira-kira nilai kamu mau di awal apa enggak? Mikir sendiri pastinya ya. Nah sekarang dari sini KM kamu itu adalah siapa gitu mikirnya. Oh KM saya itu adalah diagonal. Diagonal siapa? Diagonal sisi. Rumusnya apa? A akar 2. A-nya adalah 10, akar 2. Oh, ketemu KM-nya. Jadi kamu nggak boleh bingung sama KM. Nah, sekarang dari sini kamu disuruh nyari jarak S ke garis KM. Langkah pertama, kamu lihat dulu, ini kan segitiga ya. Kita hubungkan garis-garis yang ada pada S, K, dan M dulu. Kamu bisa lihat yang terjadi apa. Ini kelihatan yang terjadi. Ini jadi apa? Prok gitu kan ya. Oke, yang kamu bisa lihat di sini, si KM itu adalah diagonal sisi dari bidang KLMN. Kemudian si MS itu juga diagonal sisi dari bidang NMRS. Kemudian si KS itu juga merupakan diagonal sisi dari KNSP. Oh, ternyata garis-garis yang ada pada segitiganya ini adalah diagonal sisi semua. Kalau kubus panjangnya rusuhnya sama, kalau diagonal sisinya ini adalah sisi pada segitiga semua, berarti ini panjangnya adalah sama, yaitu sepanjang diagonal sisi yang kamu temukan ini, yaitu 10 akar 2. Nah, sekarang kalau kamu disuruh nyari jarak S ke KM, ini, ya, berarti jarak S ke KM itu berada di tengah-tengahnya. Ingat ya, karena dia adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena panjang sisinya adalah diagonal sisi semua. Jadi dia adalah panjangnya sama. Maka segitiganya dibilang sebagai segitiga sama sisi. Hukum dari segitiga sama sisi atau sifatnya, kalau ada garis tinggi namanya, atau tinggi dari segitiga, karena dia jarak ya, jarak terdekat dari S ke garis KM, itu pasti tegak lurus dengan KM. Dan dia pasti membagi 2 sama besar. Oke ya. Misalkan saya kasih nama ini adalah O. Ya, kita keluarkan. Saya cukup menggunakan separuh dari segitiga yang ada di situ. Saya keluarkan, jadinya segitiganya adalah
Saya punya segitiganya O, M, sama S. OM itu adalah setengah dari KM. Padahal DS atau KM-nya itu adalah 10 akar 2. Setengahnya berapa? Setengahnya adalah 5 akar 2. Kemudian, COS itu yang kamu mau cari. Berapa ya? Gitu. So, X-nya berapa? Maksudnya gitu. Nah, sekarang kamu disuruh nyari MS. MS itu siapa? Diagonal sisi dari si segitiga kubusnya. Berarti kan panjangnya adalah 10 akar 2. Nah, sekarang kamu tinggal nyari X-nya. Padahal kamu tahu kalau dia adalah segitiga siku-siku. Di teorema Pitagoras, kamu punya trik buat mencari salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Kita mau nyari X. Kebetulan yang diketahui adalah sisi miring sama sisi siku-siku. Oh, berarti yang kamu pakai adalah min. Oh, berarti sisi miringnya dikuadratkan dulu. Dikurangi dengan sisi siku-siku yang diketahui. Ayo, nguadratin bentuk akar tuh gimana? Gak perlu bingung ya. Nah, sekarang 10 dikuadratkan adalah 100. Akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang. Kan nggak repot ya. Oh, 5 dikuadratkan adalah 25. Akar 2 dikuadratkan jadinya 2. Oh, jadi kamu punya 200 dikurangi 50. Dapatnya adalah 150. Sederhanakan. Kira-kira kalau 150 menggunakan angka berapa yang bisa jadi kuadrat bentuk angka-angka kecil? Ada berapa? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Kira-kira kamu pakai yang mana? Zaki kenapa? Raise hand. Zaki Anik Rozin. Bisa chat kalau ada masalah ya. Bisa speak up juga. Oke, saya mau pakai 25 karena 25 ada perkalian buat menjadi si 150. Perkalian dengan angka berapa? Dengan angka 6. Kenapa pilihnya 25? Karena 25 bisa diakar. Akar 25 berapa? 5. Itu namanya menyederhanakan bentuk akar. Selesai. Ya. Kalau saya tipenya itu kamu belajar konsep, nggak cuma hafal. Kenapa kok jalannya kayak gini? Karena ada ini sebabnya ini. Jadi kamu benar-benar tahu walaupun awalnya mubeng dulu ya. Karena di kelas 10 tidak seperti ini ngajarnya ya. Tapi kamu harus tahu konsepnya kenapa muncul bla 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 blanya itu. Oke, nomor 4. Apalagi kalau ketemu saya ya, langsung ya. Luar biasa. Nanti semoga coronanya selesai dan kamu ketemu sama saya. Seru pastinya. Seru majunya maksudnya. Kamu disuruh maju nanti. Oke. Nomor 4, tinggal 2 nomor lagi, cepat sekali. Kubus KLMN PQRS mempunyai panjang rusuk 10. Kok kubus lagi ya? Nomor 4 ya? Oke, salah ngopi saya. Oke. Langkah pertama, kamu bikin balok dulu. Baloknya mana? Saya ambil dari gambar kubus tadi, kemudian saya ubah jadi balok. Bisa. Nah ya, harus sabar. Gambar kayak gini tuh repot. Kalau pakai kayak gini lagi. Oke, kasih nama dulu. Ada K, ada L, M, N, PQRS. Kemudian diketahui kalau KL-nya 6, ada LM-nya 8, kemudian ada MR-nya adalah 12. B titik tengah dari MN. Saya punya B-nya itu adalah ini.
Kemudian tentukan jarak B ke P. Jarak B ke P, kamu bikin garis yang melalui P menuju ke B. Kemudian kamu bikin garis lagi supaya jadi segitiga siku-siku. Siku-sikunya adalah ini. Oke ya. Nah, sekarang kamu juga harus lihat kalau di sini juga siku-siku, right? Nah, sekarang ini siku-siku. Saya mau cari KB. KB kamu adalah panjangnya ya, nyari KN dulu. KN kamu adalah 8. Kemudian BN kamu adalah 3 karena setengahnya ya. Kemudian kamu suruh nyari KB. KB kamu akar dari 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kenapa? Karena KB itu adalah sisi miring. Kalau yang namanya diketahui dua sisi siku-siku, tinggal ditambah sama dikuadratkan aja. 9 tambah 64. Ini jadinya akar 73. 73 tidak bisa disederhanakan, biarkan seperti itu. Nah, BK atau KB-nya sudah ketemu, kamu disuruh nyari si jarak B ke P atau BP. Nah, sekarang kita mau nyari BP. BP itu adalah sisi miring ya. Oh, berarti kamu diketahui sisi siku-sikunya lagi, yaitu KB sama KP. Jadi jumlahkan lagi. KB kamu adalah akar 73. Kaget saya. Dikuadratkan tambah KP. KP-nya adalah 12. Karena KP itu panjangnya sama, MR sama. Ini jadinya 73 ditambah 144. Jadinya 7, kemudian 1, nyalain 1, 217. Oke ya, ini 217 bisa disederhanakan nggak bisa, ini jawabannya. Tapi biasanya nanti ulangan kamu angkanya angka bagus ya, jadi kamu nggak perlu khawatir. Nah, sekarang nomor 5, waktu kita tinggal 8 menit lagi, harus selesai sebelum itunya mati, zoomnya. Zoom kan cuma bertahan 40 menit maksimal. Karena kita jarang ketemu, makanya saya harus mempercepat. Kok kalian diem aja ya? Diemnya dan tanpa gambar. Mumet ya. Oke, kita mulai. Balok lagi. Saya punya baloknya ini. Nah, tempat saya hujan. Tempat kamu hujan nggak? Oke, mulai. Nomor 5. Balok K elemen PQRS lagi. Baloknya K, L, M, N, P, Q, R, S. Kemudian KL-nya adalah 6. Ini K ya. Kemudian LM-nya 8. Ini-nya 12 lagi. Kamu cuma disuruh nyari jarak titik S ke KR. KR kamu adalah ini. Kemudian S kamu adalah ini. Jadi kamu suruh bikin jarak S ke KR. Bikin aja garis yang tegak lurus dengan si KR. Bikin apa lagi? Segitiga. Hubungkan supaya jadi segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya di sini ya. Nah, dan yang seperti yang kita harapkan. Nah, sekarang kamu butuh tahu si KR dan KS. KS kamu, kita mau pakai yang ini. Oh, berarti ini diketahui sisi siku-sikunya. KS itu berarti sisi miring. Oh, berarti KS sama dengan akar dari PS dikuadratkan. PS-nya adalah 8, karena panjangnya sama seperti LM. Tambah KP. KP itu panjangnya kayak MR. MR-nya 12. Ini jadinya 64 tambah 144. Dapatnya adalah 8, kemudian 01208. Oke, kemudian kamu punya lagi 208 itu kira-kira bisa dibagi berapa? Untuk penyerataan bentuk akar.
Nah, sekarang 208 misalkan saya bagi dengan 16. 1, 16, ada 48. Oh, ternyata bisa ya, 13. Oh, berarti ini adalah 16 dikali 13. Akar 16, 4 akar 13. Ya, gunakan angka 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Buat menyediakan bentuk-bentuk angka-angka besar seperti ini. Nah, sekarang dari sini KS-nya udah ketemu. Kemudian kamu butuh yang namanya KR. KR kamu adalah eh kita gunakan yang ini buat mencari KR. KR kan segitiga yang ini ya, yang ungu. Nah, sekarang untuk KR itu adalah sisi miring dari segitiga ungu yang di checklist itu. Nah, sekarang karena sisi miring berarti dia tinggal dijumlahkan dengan sisi siku-siku yang diketahui. RS kamu adalah 6, jadi 6 dikuadratkan ditambah si KS kamu adalah akar 208 dikuadratkan. Sama kayak ini ya. Jadi kita nggak usah pakai yang ini. Karena terlalu ribet. Karena kita perlu yang namanya menghilangkan akar aja. Jadi nggak masalah. 36 tambah akar 208 dikuadratkan, akarnya hilang. Ini jadinya akar 4142. Kira-kira 244 bisa dibagi 4 nggak? Oh, bisa. Jadinya 61. 4 dikali 61. Jadinya 2 akar 61. Nah, sekarang kita mau nyari si X-nya. Ini X-nya kita mau cari. Karena jarak S ke KR. X-nya kamu jadinya adalah sisi siku-sikunya, sisi siku-siku kamu itu adalah si ini. Ya, ini. Oh, berarti adalah SR sama KS. KS kamu adalah 4 akar 13. SR sama KS. Per dibagi dengan sisi miringnya yaitu KR. SR kamu itu panjangnya adalah 6. Karena panjangnya kayak KL. 6 dikali dengan KS. KS kamu adalah 4 akar 13. KR kamu 2 akar 61. Nah, sekarang dicoret. Ini jadinya adalah 3. Dapatnya adalah 12 akar 13 per akar 61. Kita mau rasionalkan bentuk akar. Akar 61-nya harus hilang. Dikalikan dengan akar 61 itu sendiri. Ini jadinya 12 per 61 akar 13 kali 61. Karena 1 kali 13, 3, 18, 1, 6, 3, 9, 7. 793. Gitu. Angkanya kamu nanti nggak serumit ini ya, jadi kamu nggak perlu khawatir. Ini kan angkanya dadakan. Begitu, nomor 1 sampai 5, nanti kamu punya pekerjaan seperti ini. Semoga dikerjakan, biar nilainya maksimal gitu. Gitu? Kalian? Mukanya dilihatin dulu. Saya biar tahu mukanya kayak gimana setelah ada kelas ini. Bintoro, Wahyu, Muhakim, Ilham, Tegar, Dimas, Zaki, Umar, Rahmat, Aris masih ada di situ? Masih, Pak. Masih. Oke. Gitu? Masih. Ya. Oke, gitu dulu untuk pertemuan kali ini. Waktu saya tinggal 30 detik. Saya
akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.